Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hamdan Atsari dengan NIM 2018-002. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus konflik proyek MPTI dengan studi kasus konflik blame game pasca deployment. Untuk latar belakang masalah itu terjadi kegagalan kritis pada aplikasi setelah deployment ke server production, sehingga ada laporan masuk bahwa fitur utama seperti login atau payment tidak berfungsi dan menyebabkan proyek terhenti. Pada masalah ini yaitu ada yang pertama, ada manajer proyek menyalahkan tim tester seperti kenapa bug sebesar ini bisa lolos dan menyalahkan pengujiannya tidak teliti. Tetapi untuk tim tester menyanggahnya dengan menyalahkan tim developer, menganggap bukan salah tim tester, sehingga ada codingan yang diubah mendadak tanpa info dan dokumentasi fiturnya tidak lengkap. Lalu sedangkan pada tim developer sendiri menyalahkan tim tester lagi dengan environment testing kalian yang tidak sesuai dengan produksinya. Di sini pada masalah ini terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu manajer proyek, tim developer, dan juga tim tester. Untuk analisis akar masalahnya, yang pertama itu ada rasa takut atau fear. Ini adalah pemicu terbesarnya, dengan masing-masing pihak itu takut disalahkan dan juga takut mendapatkan evaluasi buruk atau terlihat tidak kompeten, sehingga ini menyebabkan prasangka atau stereotyping sehingga membangun asumsi negatif antar tim. Misalnya itu developer itu ceroboh, tester itu kerjanya cari-cari kesalahan atau menyalahkan hal-hal yang lainnya. Lalu dari prasangka tersebut muncullah sikap defensif akibat rasa takut dan juga prasangka. Jadi tim fokus untuk melindungi diri sendiri mereka dengan argumen-argumen mereka, bukan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu ada gangguan semantik dengan peran dan tanggung jawab. Untuk final check di production itu tidak jelas, menimbulkan wilayah abu-abu yang menjadi sumber konflik dari akar masalah ini. Pada masalah ini menggunakan dua teknik, yang itu teknik bridge, itu membangun jembatan dengan tujuan itu membangun empati dan pemahaman bersama, shared understanding untuk menghentikan sikap defensif antar tim atau antar orang. Yang kedua itu menggunakan teknik credibility atau kredibilitas data. Ini bertujuan untuk mengganti perdebatan subjektif dan emosional menjadi dengan fakta dan data objektif yang terjadi pada proyek tersebut. Untuk penerapan teknik bridge itu, yang pertama itu lakukan mediasi, seperti akan segera mengumpulkan semua pihak dalam rapat postmortem. Selanjutnya itu ground rule, yaitu menetapkan aturan di awal, di mana untuk pada saat telah terkumpul semua pihak itu bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari mengapa proses kita gagal atau mencari penyebab masalah tersebut tanpa menyalahkan orang lain. Yang langkah ketiga yaitu empati, meminta setiap tim yaitu developer, tester menjelaskan kronologi dan kesulitan mereka dari sudut pandang masing-masing tanpa interupsi. Ini membangun suatu pemahaman jembatan, sehingga untuk tiap tim itu dapat memahami satu sama lain dari sudut pandang mereka tanpa adanya saling menyalahkan. Yang kedua itu penerapan teknik credibility. Yang pertama itu mengecek fakta, yaitu menghentikan semua opini dan tuduhan. Jadi pada langkah pertama ini langsung melihat data dan pada proyek tersebut. Langkah kedua yaitu membuka data objektif seperti log pengujian tim tester, log commit dari tim developer, kapan perubahan terakhir, hanya ada konfigurasi serving testing dengan production. Contohnya seperti data menunjukkan bug ini terjadi karena konfigurasi database di production berbeda. Jadi ini bukan salah developer atau tester, tapi kesalahan proses dari deployment untuk proyek tersebut. Jadi akar masalah utama dari konflik blame game ini adalah gangguan psikologis, di mana rasa takut akan kegagalan dan prasangka antar tim itu menciptakan sikap defensif yang kuat dengan argumen-argumen mereka, sehingga fokus tim mereka secara instan itu bergeser dari upaya kolektif mencari solusi, yaitu memperbaiki bug tersebut, menjadi
upaya-upaya individu atau untuk melindungi reputasi dan menghindari tanggung jawab mereka. Seperti situasi ini juga diperparah adanya gangguan semantik atau ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam proses deployment yang menciptakan wilayah abu-abu tersebut. Sehingga ini suatu kondisi yang sempurna untuk memicu perdebatan siapa yang salah daripada mencari atau melakukan proses yang perlu diperbaiki dari masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.